Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, saya Delia dan ditemani oleh rekan saya Mbak Uwi. Kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti. Tentunya dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune ya di YouTube resmi Pemka Buleleng. Oke, hari ini kita sudah ditemani oleh Kak Cynthia. Oke Kak Cynthia, silakan diperkenalkan dirinya. Oke, selamat pagi Delia, selamat pagi Mbak Wi, selamat pagi semuanya mendengarkan dimanapun dan kapanpun dengerinnya. Jadi saya Dek Cynthia Dindasari, bisa dipanggil Dek Cynthia. Saya analis penegakan integritas dan disiplin dari BKPSDM Kabupaten Buleleng. Oke, baik. Selamat pagi dulu nih Dek Cynthia, segar sekali pagi-pagi. Selamat pagi, terima kasih. Mbak Wi juga cantik sekali. Delia cantik juga. Oke, nah Dek Cynthia kan sebagai juara 2 ASN berprestasi di lingkungan Pemka Buleleng. Saya ingin tahu nih Dek, apa sih motivasi yang melatar belakangi perancangan inovasi yang Dek Cynthia angkat kemarin dalam penilaian ASN berprestasi? Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali, nama inovasinya kemarin saya bikinnya Si Jiwa. Si Jiwa, oke. Kepanjangannya nih mau tebak-tebakan atau gimana nih? Boleh deh Dimulai dari Mbak Wi dulu. Si-nya kira-kira apa nih? Simak. Oh, silakan. Oke, Si Jiwa itu kepanjangannya simak, kaji, dan jawab. Okay. Kalau secara garis besar kita tentang layanan knowledge sharing. Itu antara ASDM aparatur di BKPSDM sama tim teknisnya juga dan juga sama teman-teman kepegawaian atau teman-teman pegawai ASN, jadi bisa PNS, bisa P3K di lingkungan Pemka Buleleng. Kenapa bilangnya knowledge sharing, mungkin gitu yang jadi pertanyaan, kenapa nggak knowledge informing, kenapa nggak sekedar layanan yang ngasih tahu aja sih gitu, kenapa harus pakai kata sharing? Karena kalau kita ngomong sharing itu kan berarti ada dua interaksi ya di situ, berarti karena kami pikir di BKPSDM memang kami yang menangani tentang kepegawaian, cuman nggak jarang juga nih Delia bahwa nyata teman-teman itu lebih tahu duluan atau mungkin mereka lebih tahu secara lebih lengkap tentang hal-hal terbaru tentang kepegawaian. Jadi ini adalah layanan yang bisa untuk saling berbagi informasi aja sih tentang kepegawaian gitu. Teknisnya kita ngobrolnya via WA nih Mbak Wi. Jadi nanti misalnya ada pegawai yang mungkin udah perhatiin juga, nanti teman-teman yang dengar di sini ada yang perhatiin di Instagramnya BKPSDM, itu biasanya kalau di slide sampai terakhir itu bakal ada hal yang ingin kamu tanyakan tentang kepegawaian, hubungi Si Jiwa. Nah itu teknisnya bisa di scan di situ, nanti silakan ditanya deh mau tahu tentang apa gitu, misalnya tentang tapera gimana sih caranya, nanti akan dijawab oleh timnya seperti itu. Ini kita mau memudahkan teman-teman yang mau tahu tentang kepegawaian lewat WA aja gitu. Jangan nggak usah jauh-jauh datang ke kantor BKPSDM kayak gitu sih Mbak Wi. Oke, jadi inovasi ini mengkhusus ke ASN saja atau mungkin bisa diakses oleh masyarakat umum atau non ASN? Gimana nih? Pada awalnya atau enggak, yang prioritas sih sebenarnya pegawai ASN, berarti PNS P3K. Cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya dari pertama kali di launching itu sampai sekarang ada juga sih yang teman-teman calon P3K atau enggak mungkin yang orang tuanya udah pensiun tapi ada yang mau ditanya gimana sih tentang jaminan pensiun, akhirnya anaknya yang nanya gitu. Kita open aja sih gitu, selagi memang satu yang ditanyakan masih kewenangannya BKPSDM, dua ya memang ada data itu yang ditanyakan itu. Jadi akhirnya sekarang terbuka aja sih mau inovasinya meluas berarti. Betul, ya meluas banget. Oke, berarti kan tadi Si Jiwa itu simak, kaji, dan jawab, yang dimana itu memudahkan untuk memperoleh informasi tentang kepegawaian ya Kak. Oke, aku penasaran nih Kak, pelayanan apa saja sih yang ada di Si Jiwa ini? Oke, akhirnya yang menjadi concernnya Si Jiwa itu adalah semua layanan kepegawaian nih Mbak Wi. Yang pertama sebenarnya kita kan dalam
peraturan perundang-undangan udah ada tuh apa aja, misalnya kenaikan pangkat, pensiun, jaminan hari tua, kinerja, disiplin dan lain sebagainya. Hal-hal itu sebenarnya juga dalam peraturan yang lainnya ada tuh, bahwa kita punya NSPK di satu sisi. Jadi mungkin kalau udah pernah dengar ada istilah NSPK, panjangannya norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi sebenarnya pelayanan kepegawaian itu kita diawasi. Pengawasannya sekarang ada WASDAL, bilangnya pengawasan dan pengendalian di BKN. Nah, itu yang kemudian hal-hal itu kan harus, kalau orang bilangnya antara baik dan benar gitu. Kadang kita ngomongin peraturan kan pengennya baik, padahal belum tentu benar. Nah, si Jiwa ini mencoba untuk teman-teman tahu hal-hal kepegawaian yang benar kayak gimana sih gitu. Misal kemarin tuh mulai banyak yang kalau saya sekarang jabatannya misalnya belum menjabat nih, atau enggak begini, belum ada jabatan fungsional gitu. Misalnya mereka masih pelaksana. Kalau saya mau pindah ke jabatan fungsional misalnya peranata komputer, itu caranya gimana sih? Nah, si Jiwa akan jawab tuh, peraturan perundang-undangan yang kita pakai dasar hukum adalah ABCDE, teknisnya ABCDE, dan yang bisa dilakukan mulai dari sekarang misalnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau cakupannya kepegawaian secara umum dan teknisnya kita selalu berusaha biar tetap sesuai NSPK gitu, sesuai sama norma, standar, prosedur sama kriterianya gitu sih jadinya Delia. Oke, berarti layanannya itu mencakup layanan semua tentang kepegawaian, benar. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih pelayanan apa saja, kemudian motivasinya. Nah, bisa nggak dijelasin gimana sih caranya kita untuk mengaksesnya? Jadi biar nggak penasaran lagi. Yang pertama, karena ini kita pakai WA, mungkin pastikan punya kuota dulu di HP-nya. Betul, pastikan punya kuota dulu, enggak ya, bercanda. Jadi sebenarnya caranya gampang banget. Nanti teman-teman bisa tinggal buka, ambil WA-nya gitu. Sekarang kita udah pada banyak yang punya scan barcode tuh, apa sih ya namanya, bisa sebut merek aplikasi nggak di sini saya kata juga. Jadi kadang ada yang bawaan dari HP-nya juga kan. Nanti tinggal di scan aja, itu scan QR code si Jiwanya. Nanti emang langsung kita ada deh disuruh isi, terima kasih telah menggunakan layanan si Jiwa, dilengkapi nama, NIP, unit kerja, pertanyaannya apa gitu. Nah, nanti kita akan jawab. Kalau pertanyaannya menurut kita yang di BKPSDM, menurut kami di BKPSDM itu perlu ketemu dalam tanda kutip gitu. Nanti kita akan tawarin mau ketemu via Zoom atau pesan teks aja, karena kan harus diakui kadang coba deh Delia berantem sama teman atau enggak ada yang perlu diomongin, tapi kan kadang ada hal yang bisa diselesaikan lewat chat aja itu, aku nggak marah kok gitu, tapi kadang ada juga yang harus dijelasin sebenarnya aku nih gimana. Jadi kita nawarin juga sih mau lewat Zoom atau lewat pesan teks. Kenapa harus ditawarin dua itu? Yang pertama, kadang gini, sebenarnya kan berangkatnya gini ya, adanya si Jiwa tuh akumulasi dari banyak hasil observasi sebenarnya. Kalau kita boleh flashback ke belakang lagi, kenapa milihnya inovasinya si Jiwa gitu? Karena pertama gini, jadi sepanjang 3 tahun terakhir saya kerja di BKPSDM itu ternyata kalau ngomongin data, Mbak Dewi, masih banyak loh orang dari jauh-jauh, dari Tejekule, dari Groga itu datang ke BKPSDM cuman untuk menanyakan hal-hal yang bisa nggak usah ditanyain ketemu langsung. Contohnya mereka cuman mau tanya, SK pensiun saya udah jadi belum ya? Kan bisa dibayangin nggak, mereka harus dari Groga datang gitu, harus dari Tejekule datang jauh. Oke lah, mungkin nggak apa-apa, sekalian ketemu cucu gitu, mungkin sekalian ketemu ponakan, cuman kan ada resiko di jalan. Terus kita juga mikir, kalau misalnya nih pekerjaannya ditinggalkan nggak ya dengan seperti itu gitu. Lagian ya emang nggak efektif juga kan. Sebenarnya itu yang pertama. Kalau boleh flashback kenapa pilih si Jiwa. Terus yang kedua, kadang gini, itu untuk yang datang. Nah, gimana kabarnya kalau ada yang sama sekali nggak kenal siapa-siapa di BKPSDM, Senawangnya gitu. Akhirnya rasa penasarannya, kegelisahannya itu kan dibiarkan aja terbengkalai gitu. Misalnya nih guru, kau udah gantinya naik pangkat belum ya gitu loh, atau enggak harus ikut uji kompetensi nggak ya gitu. Cuman saking nggak tahu nanya sama siapa, nggak punya temen di BKPSDM, mau nelpon ini adanya nomor telepon kantor gitu. Akhirnya ada lagi tuh timbul lah, kalau mereka nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa, akhirnya pegawai makin terbengkalai dong rasa penasarannya deh, nggak kejawab gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita sering mungkin sampai sekarang juga kita masih masa transisi, jadi masih banyak yang semuanya dilimpahkan ke Kasubag Kepegawaian, ke teman-teman yang di sekretariat yang mengelola kepegawaian. Padahal ada hal-hal yang memang harus diketahui oleh ASN sendiri kan, benar. Kalau misalnya nih, Mbak Dewi pasti akan tahu dong kapan
saya tuh kontraknya di misalnya mau itu apakah P3K ataukah Delia juga PNS, apakah non ASN tuh harus tahu kan sebenarnya urusan sendiri. Kontrak saya sampai kapan sih gitu. Yang namanya gaji berkala itu hitungannya gimana sih, dapatnya kapan atau enggak? Kayaknya sebelum pensiun tuh ada deh namanya masa MPP itu kayak gimana sih? Nah, jadi itu bisa ditanyakan juga. Bener, makanya itu yang kemarin atau enggak dulu sih mungkin ya, karena orang menganggapnya oke, ada pengelola kepegawaian nih, jadi kita sering drop pertanyaannya ke dia aja, cari tahu dong di BKPSDM kayak gimana gitu. Nah sama kayak kita ngasih buah terus baliknya jadi rujak, pernah dengar gitu kan orang bilang. Nah kadang ada misinformasi ya, bisa indikasi sih, maksudnya ada tendensi akan jadi misinformasi gitu. Jadi ini tiap dah pertanyaan lah, nggak usah deh kamu aja, kan kamu tugas di kepegawaian. Akhirnya balik-balik error, mungkin karena terlalu banyak yang diurusin jadinya lupa, padahal ada loh hal-hal yang memang ya kita harus tahu kan kita kepegawaian. Karena sebenarnya gini, kalau saya manangnya gini, ketika ngomongin ASN gitu nih, fokusnya ke ASN dulu, kita sebenarnya gendong dua hal loh gitu. Yang pertama adalah kita sebagai pegawai, yang kedua baru deh sebenarnya jabatannya. Mbak Wi apa nih, misalnya Pranata Humas, Delia apa, aku apa gitu. Nah kadang orang lupa, dia jumping langsung ke jabatannya, jadi dia nggak akan mau tahu tuh, oh saya sebenarnya seorang pegawai itu harus ikutin peraturan kepegawaian tentang disiplin. Ya nggak mau tahu, saya mau taunya adalah saya mengerjakan apa jabatan saya, terselesaikan dengan baik. Padahal lucu kan, kayak aku waktu Delia sekolah misalnya, masa sih kita mikirnya cuman saya tugas sekolah saya adalah cuman belajar. Masa sih kamu nggak tahu kalau harus bayar UKT mungkin waktu kuliah? Masa sih nggak tahu kalau nggak sekolah 10 hari nanti dipanggil guru BK? Nah itu kan harusnya ada hal-hal yang perlu diketahui. Nah sebenarnya berangkat dari situ mikirnya oke, bikin si jiwa, tapi udah bikinnya gimana nih biar memudahkan, kan balik lagi ke pertanyaannya Mbak Wik, gimana caranya biar memudahkan. Tadi mikirnya ada yang datang nih dari jauh gitu, oh berarti kita harus bikin sesuatu yang accessible gitu bilangnya. Ya udah akhirnya kita pakai WA aja, karena kan di WA orang ya siapa sih yang nggak punya WA? Ya mungkin ada sih, tapi siapa sih yang nggak punya WA? Ada sih yang nggak punya, cuman ya 95% lah mungkin dibilang pakai WA. Akhirnya oke, kita lewat WA aja. Terus udah selesai nih sampai tahap bikin WA, mikir lagi mau setelah ini terus gimana? Emang mau konsultasi itu caranya gimana? Apakah selesai lewat pesan teks ataukah lewat Zoom? Akhirnya itu lagi keluar deh nanti. Oh, ternyata akan kita bahas nih, akan kita urai. Kalau pertanyaannya tingkat kompleksitasnya tinggi atau rentan jadi masalah baru, contoh misalnya kemarin tuh ada saya udah kirim apa lewat layanan ini kok tidak ada jawaban ya. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi ada tendensi orang akan kesel ya gitu loh, kok saya nggak dilayanin, padahal dari segi BKPSDM yang melayani kita punya alasan gitu, kita punya konsiderasi A, B, C, D, E. Nah itu kalau misalnya kita lepas di teks, orang nada bacanya bisa beda kan, kayak Anda tidak lengkap gitu, mereka bisa marah kan kalau kayak gitu. Akhirnya kita akan tawarin tuh nanti lewat Zoom aja gimana kita ketemu. Bagusnya lewat Zoom adalah dia bisa rame-rame nanti sama temennya kan. Gitu. Menghindari miskomunikasi dan akhirnya lebih cepat tersebar informasinya. Kalau tadi satu orang doang ke BKPSDM, mungkin itu kalau temannya nanya, kan tuh nih Payu ke BKPSDM, ngade padahal dia bisa jadi udah datang. Tapi kalau rame-rame kan harapannya sih gitu. Silakanlah nobar nanti misalnya. Oh jadi kalau ada teman-teman yang mau pindah jabatan ke sini caranya gini. Oh kalau sebelum pensiun yang disiapin ini gitu. Jadi ya satu, semua orang tahu tentang dirinya sendiri sebagai pegawai dulu deh, atribut kepegawaiannya. Dua, ya akhirnya kan sebenarnya gini, kalau kita sendiri udah tahu kita mau ngapain, minimalis kan masalah tuh lebih minimal terjadi atau minimalisir gitu. Kesalahan misalnya lupa kemarin nyari SK Jakung itu harusnya akan lebih berkurang karena kita punya kesadaran tentang administrasi kepegawaian atau tentang peraturan kepegawaian itu sendiri gitu. Sepertinya saya sangat melebar. Untuk mengakses barcode-nya itu sendiri di mana Semeton Buleleng bisa memperoleh? Semeton Buleleng bisa buka IG BKPSDM bisa. Ininya nama IG-nya mungkin? BKPSDM Buleleng Camp. Itu Facebooknya sih kayaknya. Facebooknya. Ya, BKPSDM _Buleleng, sama juga kalau udah terlanjur ke BKPSDM juga kita udah pasang flyernya sih. Cuman kan flyernya di ada barcode-nya ya cukup terlihat sih, terpampang nyata gitu ada barcode-nya, karena kan balik lagi masih masa transisi, masih ada aja sih yang datang kan. Dan itu dipastikan fast respon? Iya, dipastikan. Jadi Semeton Buleleng tidak usah khawatir. Betul sekali. Fast respon dan sudah dapat dipertanggungjawabkan tentu saja. Betul. Mungkin sih dia
balas chat kamu lama tapi si jiwa bisa Oke, keren balas chatnya lebih sekali. cepat. Delia kenapa senyum-senyum? Oke, tadi kan udah dijelasin juga apa manfaat-manfaat dari si jiwa ini, selain juga untuk apa ya, banyak banget juga manfaatnya, juga lebih efisien Efisiensi. waktu. Bener, oke. Oke Kak, nah bagaimana sih Kak peningkatan kinerja pelayanan konsultasi kepegawaian Buleleng dapat meningkat berkat adanya si jiwa ini? Yang pertama kayak tadi Delia udah bilang, emang jadi lebih efisien juga. Yang kedua, harapannya sih kalau sekarang mungkin belum bisa diukur ya, itu karena kalau mengukur efektivitas kan juga harusnya kalau benar-benar valid itu harusnya pakai instrumen yang emang tepat juga. Cuman sejauh ini akhirnya jadinya gini, banyak tuh yang udah datang ke BKPSDM. Saya jawab dulu, misalnya dia nanya, istri saya mau cuti melahirkan, padahal yang datang tuh suaminya bukan ASN, yang datang suaminya, istri saya mau cuti melahirkan, caranya gimana ya? Saya jelasin dulu, tuh akhirnya saya keluarin tuh flyernya, Bapak besok-besok lewat sini aja gitu. Akhirnya keluarlah statement kayak, oh bisa ya, atau gitu saya lewat sini. Nah akhirnya kan itu yang ditunggu-tunggu gitu. Akhirnya nih harusnya memang memudahkan, dan juga bagusnya tuh kayak gini, bukan bagusnya sih, saya senangnya tuh seperti ini. Ada yang udah mulai berani mengulik dirinya sendiri gitu loh Delia. Jadi kita kan kadang masih terpaku tuh. Oke, pegang sekarang jadi pelaksana gitu, nanti 4 tahun naik pangkatnya segala macam. Nah ternyata mulai lewat ini ada yang mungkin tadinya malu kalau datang langsung, kan kayak kita nggak seret gitu nggak sih? Kalau mau bilang, Bu saya kalau mau pindah jabatan gimana gitu kan kayak agak nggak enak. Nah ternyata lewat si jiwa tuh mereka lebih apa ya, Lebih plong bertanya lebih ya, plong terbuka. bertanya. Oke. Emang sih selalu ada intro kayak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya boleh ganggu aja gitu. Jadi saya sukanya itu, harapannya gitu, jadi lebih orang punya, kalau teorinya kan gitu, kalau dia udah excited sama sesuatu, curiosity-nya terjawab, harapannya kinerjanya kan juga lebih meningkat, ya. walaupun memang ada faktor lain kayak misalnya cost and benefitnya, kenyamanan, itu kan emang hal-hal di luar yang bisa kita kontrol ya gitu. Cuman yang sekarang akhirnya bisa ya seenggaknya kita bantu adalah kalau kamu kepo aku bantu, kamu mau tahu aku bantu gitu. Nanti dia entah decision apa yang dibuat, apakah akhirnya mau tetap gini-gini aja atau oh saya mau coba deh ikut ukom gini. Oh saya kalau mau cuti nggak bolos lagi deh, sekarang pakai cuti aja udah lebih mudah gitu. Akhirnya itu aja udah cukup sih sejauh ini. Cuman nanti pasti ya kalau udah agak rame yang pakai si jiwa, terus kita juga ngerasa teman-teman udah mulai bagus lah gitu, proaktif, dokumen-dokumen udah bener, pasti lebih luas lagi. Karena sebenarnya gini, kalau mungkin ini terus saya terlalu banyak berimajinasi ya, jadi kayak saya tuh pengennya kalau secara jangka panjang mungkin 3-5, kalau ditanya biasanya kan gitu tuh, apa target Anda 3-5-10 tahun ke depan? Sebenarnya pengennya kayak gini. Fakta bahwa akhirnya PMK Buleleng, sebelumnya saya sarjana psikologi. Jadi kalau nggak salah tuh saya adalah sarjana psikologi yang pertama formasi PNS. Nah, bukti bahwa akhirnya pemerintah terbuka dengan sarjana psikologi itu kan berarti pemerintah ada upaya masukkan peran humanisme di dalamnya. Gitu. Karena kalau teman-teman mungkin nggak, belakangan kita beritanya kalau buka di IG, di TikTok tuh pasti apa, bunuh diri, kredit utang segala macem, atau di kepegawaian tuh ada istilahnya. Kalau di swasta biasanya quiet quitting, jadi kayak diam-diam pergi kayak gitu. Nah, iya ada istilah quiet quitting. Jadi harapannya sebenarnya kalau boleh, fakta bahwa ini kita punya sarjana psikologi, bahkan kita punya psikolog di Rumah Sakit Umum Daerah itu 2, terus di Dinas KB juga ada. Dia sarjana psikologi juga, tapi dia punya sertifikat konselor kalau nggak salah. Fakta bahwa akhirnya kita punya concern soal manusia, punya concern soal humanistik dan lain sebagainya, harusnya si jiwa ini bisa jadi wadah buat teman-teman. Misalnya saya kok kesulitan ya gitu loh, udah mulai merasa tertekan nih kerja, karena kan saya ngerasanya udah masih awet muda nih. Ternyata waktu saya kemarin pengangkatan tuh ada yang baru kelahiran tahun 98 gitu. Otomatis berapa tuh umurnya Mbak Wi? Berarti 25 ya tahun ini. Iya, 25. Berarti kan asumsi kita adalah dia tamat S1 langsung kerja dan langsung PNS. Vibes-nya beda guys. Jadi vibe-nya beda. Mungkin kalau kerja di swasta atau di startup kayak orang zaman sekarang itu ya oke lah, baju masih gini. Nanti di PNS kan orang bilang banyak diatur. Mungkin takutnya kan teman-teman ini shock culture akhirnya gitu loh. Nah, mereka yang seperti ini nih, ataupun yang juga akhirnya berumur tapi ditabrak sama teknologi, pasti sering kan dengar bapak ibu yang udah agak aduh kayak udah males deh ngerjainnya. Itu kan kalau secara psikologis ada digital fatigue, kemudian istilahnya digital fatigue itu kayak
kondisi kelelahan terus-menerus baik fisik ataupun mental karena kita terpapar sama digitalisasi atau teknologi. Pengennya si jiwa tuh bisa ke situ juga. Jadi kalau balik tadi ada yang kok kayak akhirnya saya mulai merasa kewalahan ya, mungkin apakah time management saya yang kurang atau gimana. Seenggaknya maunya sih bisa kerjasama sama teman-teman yang bisa bantu ini, diarahkan ke situ lagi. Jadi nggak quiet quitting, nggak diam-diam kinerjanya drop terus nggak tahu gimana kabarnya. Maunya kan kayak gitu. Kalau kita ngomongin akhirnya cita-citanya apa selain menjawab hal-hal kepegawaian kayak gitu sih. Nah ini si jiwa ini sudah dari kapan nih? Si jiwa sudah di berarti berjalannya ya. Berjalannya. Ini dibuat persis waktu ini sih penilaian Penilaian yang ya, kemarin. memang Nah, baru selama berjalannya itu apa saja sih yang mungkin sudah Dek Cynthia temukan, mungkin pertanyaannya atau mungkin kendala-kendalanya di sana? Oke, berarti kita ngomongin kayak kita bahasnya jadinya SWOT-nya aja deh ya, apa nih kelemahan, kekuatan, Enggak, mungkin ke gitu pengalamannya atau dulu, pengalamannya banyak pertanyaan apa sih yang paling banyak Yang biasanya paling banyak. dipertanyakan? Yang paling banyak akhirnya sekarang sih banyaknya nanya masalah taspen atau tapera karena tapera sendiri ini sekalian mengumumkan ya jadi tapera sendiri tuh banyak yang belum ambil uangnya gimana sih bilangnya. Jadi banyak yang belum tahu gimana sih pendanaan di tapera, terus gimana klaimnya itu banyak yang belum tahu. Akhirnya kemarin waktu sosialisasi, jadi ada sosialisasi juga kemarin sama instansi lain, di situ kita langsung diumumin ada si jiwa, terus kalian juga dikasih tahu ada hal yang bisa Bapak Ibu tanyakan loh gitu. Akhirnya sekarang tuh banyak yang nanya taspen, banyak yang tapera, terus banyak juga yang tentang perpindahan jabatan yang kayak bilang tadi tuh, sama biasanya nanya cuti sih. Cuti melahirkan itu gimana sih skemanya? Di peraturan 3 bulan, apakah itu artinya sebulan dulu terus nanti boleh kerja 2 bulan lagi, jadi dia mau cicil ngambilnya gitu, atau kayak gimana, atau boleh setelah full cuti melahirkan. Itu sih kalau yang pengalaman gimana pakai si jiwa. Nah, pengalaman yang sebenarnya uniknya dah tuh saya belum terjawab sih ini sebenarnya. Yang paling banyak pakai itu adalah teman-teman Bapak Ibu yang guru. Dan itu emang sesuai sih sama target. Jadi selalu jauh-jauh gitu loh asal pertanyaannya. Jadi kayak ada dari SD 5 Tamblang gitu nanyanya. Atau enggak tadi bilang misalnya dari Groga. Jadi kan saya oke, ini sesuai gitu loh. Ini sesuai sama mau saya, sama mau kami di BKPSDM. Maka teman-teman yang dari jauh itu lewat sini aja gitu. Pertanyaannya lewat sana aja. Iya, pertanyaan lewat sana aja. Curhat ada? Belum sih. Saya jadinya ini jawab sendiri. Belum sih. Karena ini mungkin mau curhat itu udah ada. Jadi ada yang telepon terus kayak Bu, saya baca tentang si jiwa gitu. Kalau saya nanya situ nanti dibocorin nggak tuh, kayak udah mulai curiga nih. Apakah Anda akan bercerita sesuatu? Mungkin dia ingin bercerita tentang permasalahannya. Dia mempertanyakan dijamin nggak kerahasiaan saya gitu. Akhirnya saya jawab ya memang kita menjamin kan, dan nggak ada urgensi juga sih buat ngumumin, si dia nanya tentang ini tuh kayak nggak ada ya. Jadi teman-teman bulanan nggak usah khawatir Nggak usah khawatir. rahasia. Apa identitasnya dirahasiakan. Betul. Identitas masalah dirahasiakan. Nah, kalaupun akhirnya jadi bahan apa ya? Jadi bahan diskusi, pasti kita ngomongnya kayak ternyata banyak masih ditemui. Misalnya teman-teman yang melanggar disiplin, ya kita nggak akan bilang ada pertanyaan dari si A, dari instansi apa, tentang si B kayak gitu, nggak mungkin sih. Jadi ayo akses si jiwa. Siap. Oke, tadi kan sudah dijelaskan juga kendala-kendalanya yang dihadapi oleh ininya sendiri. Iya benar. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, pengembangan apa yang rencananya akan dilakukan untuk si jiwa ini? Tapi kita juga dulu. Oke. Kita buat sahabat Buleleng penasaran dulu nih, karena pertanyaannya seru juga. Oke. Kita lanjut setelah yang satu ini ya. Halo Semeton Buleleng, saksikan Bikom Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom. Oke Kak Cynthia, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Apa sih pengembangan yang akan dilakukan ke depannya dalam inovasi si jiwa ini? Oke, pengembangannya mungkin kita bagi aja ya, teknisnya
ada yang mau dikembangin secara teknis bertanyanya, ada juga yang mau dikembangin soal balik lagi yang tadi topiknya biar lebih wide gitulah kalau topiknya. Kok teknisnya maunya ini kan sebenarnya jangka panjang itu pengennya punya semacam apa sih ensiklopedia kepegawaian kali nyebutnya. Jadi orang mau nanya tentang apapun udah ada, bahkan maunya biar nggak usah nanya, jadi tinggal mereka cari set sendiri misalnya tentang apa nih kinerja gitu, cara ngisi SKP nanti muncul langsung, pengennya kayak gitu jangka panjangnya. Terus ya topiknya juga maunya biar lebih luas dan nggak cuma tentang administrasi kepegawaian, tapi gimana sih mungkin apa yang harus dilakuin sebagai pegawai, apa yang harus dihindari, itu kan kadang nggak ada di peraturan tapi we have to know kayak kode etik, kode perilakunya itu sejauh apa, pengennya sih kayak gitu. Jadi topik sama operasional penggunaan si jiwanya sih yang pengennya lebih dikembangin. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, si jiwa ini aktifnya di jam kerja aja atau 24 jam dia aktif atau gimana? Oke, aktifnya itu berarti bagi dua lagi nih, nanyanya sama jawabnya. Kalau nanyanya teman-teman pegawai ASN silahkan bertanya kapan aja. 24 jam kita terbuka. Dan emang udah ada juga sih yang nanya jam 3 pagi, mungkin dia baru terbangun dan terbersit ingin bertanya. Ada juga yang nanya jam 3 pagi tapi mohon maaf kita masih jawabnya di jam kerja. Jadi masih dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore gitu. Emang mungkin itu bisa jadi salah satu pengembangan ya, pengennya kalau bisa otomatis kan bagus, kapan ditanya langsung dijawab gitu. Tapi sekarang masih dijawabnya masih maaf banget masih jam kerja, tapi nanyanya silahkan jam berapa aja dan pasti dijawab kok. Skema kerjanya sendiri gimana nih? Dek Cynthia jawab sendiri atau gimana? Enggak, kalau ngomongin role-nya, perannya tuh sebenarnya jelas ada yang nanya, terus ada operatornya di BKPSDM. Operator ini nanti dia akan melihat dari pertanyaannya itu arahnya ke bidang mana. Karena di BKPSDM kita kan ada 4 bidang. Ada bidang yang mutasi dan penghargaan, itu menangani tentang pangkat, penghargaan yang Satya Lencana segala macamnya, termasuk ASN berprestasi ini, juga ada layanan pensiun. Terus ada juga bidang PPI, pengadaan, pemberhentian dan informasi. Itu buat teman-teman yang mau tahu tentang syarat P3K, PNS, atau enggak kalau berhenti atas permintaan sendiri seperti apa, atau enggak mau minta data nih teman-teman di OPD, gimana sih rasio perempuan sama laki-laki, kayak gitu, itu ada di bidang itu. Ada juga bidang yang pengembangan kompetensi aparatur, kalau zaman dulu bilangnya bidang diklat. Nah, kadang ada diklat teknis, diklat struktural dan segala macamnya itu ada di sana. Dan juga terakhir itu ada bidang penilaian kinerja aparatur dan promosi. Kita bahas tentang G absen, cuti, SKP, mutasi, terus juga tentang jabatan fungsional. Nah, nanti operator ini dia akan lihat, di screening dulu, oke nih pertanyaannya tentang apa, dioper deh tuh ke bidang yang mana. Tapi kemudian ada kan memang pertanyaan yang udah bisa dijawab langsung oleh operator. Seperti kita udah bikinin template-nya, misalnya balik lagi nanya tentang taspen tuh udah ada tuh, kita langsung menuju ke tos.taspen.co.id. Jadi udah ada, operator berhak untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang memang udah default ada jawabannya gitu. Cuman kalau sekiranya perlu dibahas lagi lebih dalam, nanti dioper ke ASDMA-nya. Kita punya analis sumber daya manusia aparatur di kantor, sama ada tim teknisnya sendiri juga. Nanti itu akan kirim jawabannya diteruskan ke teman-teman. Oke, berarti benar-benar valid dan Betul. tidak akan menimbulkan pertanyaan baru berarti ya. Kalaupun menimbulkan pertanyaan nanti kami jawab lagi gitu. Keren sekali memang si jiwa ini. Oke Kak, Kak aku penasaran nih Kak, gimana sih sejauh ini tuh gimana sih respon ASN terhadap implementasi si jiwa ini? Ya, akhirnya kemarin untuk nangkep, kita kan perlu terus berbenah ya, walaupun terasa wah seru juga nih sekarang bisa nanya online, tapi di dalam juga kita evaluasi terus. Nah, kemarin kita udah sempat tuh sebar kuesioner buat dapat penilaian sama masukannya teman-teman. So far ya mereka antusiasme sih, mungkin karena balik lagi tadi ada yang nanya dari jauh nggak usah jauh-jauh, dari jauh nggak usah jauh-jauh gitu, dari dekat juga ya nggak usah mendekat, nggak usah mendekat, itu bisa dari tempat aja. Dari hasil penyebaran kuesionernya itu sih kemarin bagus ya Mas, sejauh ini kita juga seneng banget liatnya. Jadi ada yang kayak terima kasih si jiwa menjawab keresahan saya tentang kepegawaian, semoga bisa jadi jiwanya ASN kayak gitu. Ya so far masih bagus aja sih, dan ya kalaupun kemudian hari ada yang kurang menyenangkan nanti pakai evaluasi aja lah, pasti masih banyak kurangnya kok. Tadi saya kan sempat nanya nih Dek ya, pengalaman-pengalaman selama implementasi si jiwa ini. Nah sekarang saya mau lanjut nanya lagi nih, kendalanya apa sih yang sudah dihadapi selama ini? Iya, ini kendala yang akhirnya kita coba antisipasi itu adalah, kalau ingat tadi di awal saya bilang kadang teman-teman tuh tahu lebih dulu dan tahu lebih banyak tentang kepegawaian. Kenapa? Misalnya tentang jabatan fungsional.
karena kan instansi induk tuh kadang punya tuh surat edaran tertentu. Contoh nih ya, contoh aja. Misalnya ada dari jabatan tertentu dia dapat edaran nih dari OPD pengampunya yang ada di pusat. Nah kadang mereka bawa itu langsung ke BKPSDM sementara kita nggak tahu. Jadi kan kayak kesannya wah kita jadi telat nih tahu update. Nah kadang jadi kendala gitu karena kita sering kalah update untuk hal-hal yang di luar kepegawaian tapi nyerempet dikit sama kepegawaian gitu. Nggak masuk dalam ranahnya BKN, nggak dalam ranahnya UU ASN, tapi sebenarnya ada kaitannya sama pegawai kita. Nah kadang jadi kendala adalah kita sering masih harus lebih cepat nih tahu sama teman-teman, makanya kadang kita coba kami pelajari dulu gitu buat madu padankan, karena kan kadang ada peraturan ini agak tidak berbenturan sama peraturan yang lain, terus kondisi di lapangan kayak gimana, itu kendala yang udah pernah ditemukan gitu. Terus kalau kendala yang berikutnya sih mungkin ini ya, karena kadang ada teman-teman yang mungkin saking antusiasnya gitu pakai si jiwa, pertanyaannya tuh cuman kapan pengumuman P3K gitu. Nggak nyampilin identitas, nggak nampilin ini kan sih jadi dilematis ya kita yang operator itu ini dijawab tapi ini siapa yang bertanya, tidak ada identitas. Kadang jadi kendalanya jadi introspeksi diri sendiri aja sih apa kurang gitu dalam menyampilkan. Karena kenapa sih kita perlu datanya teman-teman supaya kita juga bisa tahu paling nggak karakteristiknya, oh ini yang nanya ternyata non ASN guru gitu atau enggak. Jadi kita akan jawab tentang guru aja gitu. Jadi lebih mudah sih harusnya kayak gitu. Cuman ya so far kendalanya masih bisa diatasi sih, mungkin kita lihat ke depan ya, semoga tantangannya juga nggak terlalu sulit. Oke, kendala itu pasti ada aja ya kak ya, bener. Oke kak, aku mau nanya ini kak, selain apa namanya WA tuh bisa di scan barcode tuh, ada nggak nomor WA-nya? Nomor WA-nya siapa nih? Si Jiwa. Si Jiwa dong. Oke, nomor WA-nya si Jiwa ada dong. Ini mau dibacain sekarang Iya, aja boleh? dibacain aja biar sahabat Buleleng juga tahu kak. Oke, sahabat Buleleng tunggu bentar. Ya. Oke, buat teman-teman pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng ataupun teman-teman yang tertarik jadi pegawai ASN di lingkungan PMK Buleleng, selain dari katakan Delia sama Mbak Wi tadi bisa di QR code-nya ada di IG dan Facebook BKPSDM, itu juga bisa dihubungin di WA 0851 7535 9880. Sekali lagi 0851 7535 9880. Oke. Oke, Delia mau langsung di chat sekarang? Ya, mau curhat. Mau curhat gitu ya. Ada masalah sama Wi. Oke, silakan. Oke. Tadi kan WA-nya juga udah, pengembangannya udah lengkap banget deh ini kak ya. Oke Mbak Wi. Nah, the last but not the least. Oke, harapan kedepannya gimana nih? Oke, harapan kedepannya semoga si Jiwa seperti kata yang di visioner ya, benar-benar bisa jadi jiwanya ASN gitu, karena ngomongin kepegawaian tuh sebenarnya satu kompleks, dua tapi kayak nano sih. Saya sepanjang kerja ini emang terlalu dini ya untuk bilang saya sepanjang kerja di pegawaian, tapi so far sepanjang kerja di kepegawaian itu sebenarnya selalu menyenangkan karena kita ngomongnya memang ada peraturan kepegawaian tapi akan selalu ada perbedaan ketika itu nyerempet ke personnya gitu. Betul. Dan itu emang akan selalu menyenangkan. Nah harapannya teman-teman baik yang masih muda banget udah jadi pegawai ataupun udah tua terus ngerasa kayak aduh saya nggak bisa ngikutin nih gitu, peraturan kepegawaian terlalu modern. Harapannya si Jiwa bisa jadi temen sih gitu ya, mungkin jadi si belahan jiwa, mungkin saya perlu ganti namanya jadinya. Paling nggak bisa menemani teman-teman, aduh saya gimana sih kok nggak ngerti nanganin ini gitu, silahkan. Karena ya penting nggak sih emang Delia punya ya nggaknya ada partner lah yang buat diajak ngobrol. Nah sekarang walaupun nggak berupa orang, seenggaknya ada nih yang menjawab itu berupa layanan. Harapannya kayak gitu aja sih. Jadi bisa sharing, bisa bertanya juga, dan pastinya semua jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Iya, betul sekali Mbak Wi. Oke, baik. Jadi untuk sahabat Buleleng yang ingin bertanya-tanya seputar kepegawaian bisa langsung ke si Jiwa. Karena di sana dipastikan efisien waktu juga dan jawabannya udah pasti akurat. Betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia karena sudah mengundang. ya, karena telah bersedia juga menginformasikan tentang si Jiwa ini. Oke, baik. Sekian Bikom pada podcast hari ini, episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.